Halo, apa kabar untuk Libra? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Libra tentang energi siapa yang akan hadir dalam waktu dekat. Sekali lagi ini adalah general reading, tidak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di video yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Dan untuk Libra, ini adalah energinya timeless. Jadi di saat kamu baca reading mendengarkan readingan ini kapan saja, di bulan apa saja, kamu tinggal tarik aja 3 bulan setelah kamu mendengarkan readingan ini ya. Oke. Ada kamera. Learn from the past. Ada persepsi. Keep shake. Oke, talking. Message, text. Oh, healing heart. Ada mirror. Introspeksi. Oke, berusaha untuk introspeksi diri ya kamu. Oke, protection, force, honor. Semua tentang, jadi untuk energi Libra, semua hal ini tentang kesetiaan, tentang kita itu ingin menjaga seseorang kita sayangi, atau kita juga ingin seseorang itu bisa menjaga kita, menyayangi kita, atau intinya itu setialah ya kepada kita. Apapun yang terjadi di sini, itulah yang kamu inginkan dalam hubungan. Oke. Ngomong masalah kamera ini sendiri, kalau aku lihat ada masa-masa di masa lalu. Di sini kamu belajar dari masa lalu. Kamu berusaha untuk kayak lebih berusaha untuk diri kamu, walaupun di sini ada sebagian dari Libra berusaha kayak ingin berkomunikasi dengan seseorang, ingin tahu kabar seseorang. Aku nggak ngerti siapa ini. Di sini aku lihat, tetapi ada situasi dan kondisi kayaknya enggak. Nah, kamu berusaha untuk menahan diri kamu berusaha untuk healing, kamu berusaha untuk introspeksi diri. Karena gini, memang ada benarnya ya untuk teman-teman. Kalau kita terpisah dengan seseorang, kalau kita nggak jodoh dengan seseorang atau gebetan atau siapapun di sini, ini terkadang bukan karena ya semua orang lah menginginkan yang namanya setia ya, semua orang itu pasti menginginkan seperti itu, tetapi ada di sisi dimana itu di luar batas keinginan kita, di batas kemampuan kita, apa ya, bahwa ternyata orang yang kita sayangi harus pergi dari kehidupan kita. Kita harus sadar ya bahwa semua orang yang masuk dalam kehidupan kita ini cepat atau lambat juga akan pergi. Nah, itu yang harus kita sadari dengan cara apapun, dengan bagaimanapun. Nah, dari situ memang sangat ditekankan untuk teman-teman bahwa ini bukan masalah, ini salah dia. Semua apa yang sudah terjadi ini semua salah dia. Oke. Kalau kita selalu menilai seseorang, itu terkadang kita tidak tahu juga ya alasan-alasan kenapa kita selalu gagal dalam percintaan, kenapa kita selalu gagal begini. Nah, terkadang orang yang di masa lalunya harus dihindarkan dari kita, mungkin karena Tuhan ini tahu mana yang terbaik untuk kita. Ya, mana yang baik buat kita. Mungkin saja juga dihindarkan dari kita karena mungkin orang ini memang gak baik untuk kamu di masa yang akan datang. Oleh karena itu kita keep positive thinking aja ya. Kalau kita tidak jodoh dengan seseorang, kalau kita tidak terhubung lagi dengan seseorang, kita berusaha untuk diri kita aja dulu ya. Daripada kita harus mengingat di masa lalu dengan kesalahan-kesalahan seseorang, lebih baik kita fokus untuk diri kita sendiri, kita fokus untuk healing diri kita sendiri, kita berusaha untuk introspeksi pada diri kita sendiri. Nggak ada salahnya kita berusaha untuk memperbaiki kenapa sih harus terjadi, kenapa, ada apa dengan diriku, apa yang perlu aku perbaiki. Jadi gini, ada situasi dimana kayak gini ya, jika kita berharap seseorang ini baik untuk kita di masa yang akan datang, tapi kenapa selalu dihubungkan dengan orang yang seperti itu terus? Nah, ini yang harus kita dalami. Karena gini, aku percaya ya ini ya, benar-benar memang aku percaya bahwa wanita baik untuk laki-laki baik ya, wanita buruk untuk laki-laki yang buruk, dan sebaliknya. Nah,
di saat kita menginginkan sesuatu yang lebih dari itu, maka Tuhan, oke, kamu ingin lebih, maka cobalah untuk sesuatu yang lebih. Nah, di saat cobalah untuk memberikan sesuatu yang lebih juga. Dalam kata arti apa? Terkadang kita belum tahu arti dari cinta yang tulus ya. Nah, cinta yang tulus dan ambisi ya, ini beda. Kalau cinta tulus itu kan intinya seperti ini. Gue sayang sama lo, tapi kalau lo merasa nggak bahagia sama gue, ya gue juga nggak ikut bahagia lah. Nah, ini salah satu contoh dari sekian banyak ya. Jadi saat kita sayang sama seseorang tulus itu tidak ada bukan kita tidak ada tuntutan, tapi lebih ke arah dimana kita itu bisa memberikan sesuatu yang apa sih yang bisa bikin dia berubah tanpa kita menuntut sesuatu. Nah, mungkin memberikan contoh lah, apalah. Nah, kalau dia juga memiliki perasaan kita secara tulus, orang ini mau kok berubah tanpa kita menuntut. Nah, ini kalau ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami di saat kalian ini terhubung dengan seseorang, kita cek dulu di situ. Orang ini sayang kita tulus nggak? Ya. Nah, sayang kita tulus, tapi ternyata mungkin di luar sana banyak ambisi, namanya ambisi dalam keuangan lah, ambisi dalam inilah, ambisi dalam inilah. Ya, ini beda lagi ya ceritanya. Jadi memang masalah dalam hal percintaan itu komplit banget atau banyak banget ya, yang nggak bisa aku nggak bisa aku kayak jelaskan satu persatu, tapi aku harap ini bisa bermanfaat penjelasannya untuk kalian. Intinya yaitu itulah ya, di sini kalau aku lihat kamu berusaha untuk diri kamu sendiri, introspeksi untuk diri kamu sendiri, karena intinya apa? Kalau kamu menginginkan seseorang yang baik buat kamu, ya kamu juga berusaha untuk yang baik juga untuk orang yang nanti hadir buat kamu nantinya. Nah, jadi mempersiapkan diri, siapapun yang datang kamu udah siap. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ini kenapa ya? Tunggu. Ini kadang-kadang kalau lagi tangannya lagi nggak hanya mulutnya yang belibet ya, tapi ini tangannya juga kadang-kadang yang belibet nih. Itulah manusia ya, walaupun aku seperti ini tapi juga manusia, pasti punya namanya sisi baik dan buruk, pasti punya kelemahan dan kelebihan. Nah, dari situ ayolah kita sama-sama bisa saling memahami ya, bisa kita share tentang kebaikan-kebaikan aja deh ya. Kita berusaha untuk memahami bahwa oke, memang semua orang itu nggak ada yang sempurna. Oke, aku lihat dulu untuk Libra. Ciri-ciri orang yang akan hadir untuk zodiak Libra dalam asmara. Jadi memang ini khusus untuk asmara, tidak untuk yang lain. Oke, yang pertama di sini aku lihat ada The Wheel of Fortune. Orang ini mudah sekali bimbang. Kalau sudah seperti ini, oke Libra, kamu terhubung bisa saja dengan para zodiak di water sign, air sign, atau water sign, air sign, atau elemen udara dan air ya. Di sini kalau aku lihat orang ini mudah sekali kayak bimbang ya. Orang ini mudah sekali untuk bimbang. Orang ini mudah sekali sebelum memberikan suatu keputusan kayak, aduh ini baik nggak ya buat gue. Ini kayaknya sama-sama ya. Kayaknya kamu juga akan berhadapan dengan air sign juga ya, Libra, Gemini, dan Aquarius. Bisa juga seperti itu. Tetapi orang ini sekalinya sayang, sebetulnya ya sayang. Hanya saja dia ini kayak jadi orang itu setiap kali ada masalah sulit untuk keluar. Setiap kali ada masalah sulit untuk memberikan yang namanya, bukan memberikan, atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah ini, jadi kalau kamu terhubung dengan orang ini, kamu harus memiliki pendapat-pendapat dimana itu bisa masuk ke dia ya. Karena terkadang orang ini memang belum bisa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Orang ini terkadang suka bingung sendiri ya. Orang ini kalau aku lihat mengerjakan sesuatu tergesa-gesa juga ya, terlalu tergesa-gesa, tetapi dalam pikiran dia ini nggak bisa kayak tergesa-gesa. Nah jadi gini, intinya apa? Kalau dia dalam pemikiran, nah ini beda ya. Secara pemikiran orang ini tidak bisa disuruh kayak, gimana ini pendapat kamu? Apa sih kamu kayak gini? Ini nggak bisa. Dia itu kayak butuh proses dulu ya. Ini
Yang kedua, di sini secara pergerakan termasuk tipikal orang yang suka tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesanya di sini terkadang dia ini nggak ngerti apa yang dia lakukan ini benar atau salah. Nah, karena apa? Tadi dia mikirnya itu lama. Jadi kalau dia dibutuhkan cepet, dia bisa cepet, tapi nggak tahu ini bakalnya kayak gimana, nggak ngerti. Nah, ini loh ya. Jadi kalau kamu terhubung dengan dia, jangan jalannya slow tapi pasti ya sampai tujuan. Intinya seperti itu. Terus dia ini selalu bimbang dengan kalau udah dihadapkan dengan keputusan ya. Keputusan, dia tuh selalu bingung. Aduh, kalau keputusan kayak gini nanti resikonya begini, kalau begini ya. Akhirnya menjadi orang yang stuck, biasanya seperti itu. Orang ini termasuk tipikal orang yang peka perasaannya. Jadi kalau kamu ngobrol sama dia, berhati-hati ya, jangan terlalu blak-blakan. Nggak bisa nih orangnya kalau blak-blakan ya. Oke. Orang ini mudah sekali sakit hati. Nah, orang ini mudah sekali sensitif. Orang ini mudah sekali untuk gimana ya? Termasuk tipikal orang yang kalau sayang ya, tetapi dia bukan tipikal orang yang mudah untuk mengatakan I love you, I miss you. Enggak. Bukan tipikal orang yang gimana ya? Kalau aku lihat bisa sih seperti itu, cuman kalau lagi ngember, nah beda nih. Kalau ada maunya nih, kalau cewek ya, kalau ada maunya, ih kamu ganteng deh, kamu gini. Atau kalau dia nih cewek itu kayak gini, manjanya mulai ya, kalau ada maunya manjanya mulai. Nah, tapi kalau cowok itu genitnya mulai juga. Nah ini ya, makanya sama, ini untuk cewek dan cowok juga ya. Kemarin sempat ada yang tanya, Kak ini juga untuk cowok? Iyalah ya, cuman memang antara kategori untuk cewek dan cowok memang berbeda-beda. Nah itu tadi ya, kalau cewek seperti itu, kalau cowok seperti itu. Biasanya kalau cewek ya, kalau aku lihat di sini dia memang rada-rada nggak bisa kamu ajak, gimana ya, orang ini gampang untuk overthinking ya. Untuk kamu, bagi kamu yang cowok, dia tuh gampang banget untuk overthinking nih. Jadi kamu harus berhati-hati ya. Nah kalau laki-laki, dia itu kayak lebih ke arah mikirnya luar biasa ya. Dikit-dikit pusing ya kalau suruh mikir. Kalau dia cowok ini pusing kalau suruh mikir, terlalu berat ya. Nah ini, jadi bener-bener kamu harus bisa memahami dari segala sisi. Di sini kalau aku lihat sebetulnya kalau dia sayang ya. Kalau nanti tipikal orangnya sebetulnya gini, kalau orang ini berselingkuh itu bukan karena zodiak ya. Sekali lagi untuk teman-teman aku tekankan, Kak, zodiak apa sih yang seneng banget buat selingkuh? Nggak ada. Ya, nggak ada. Karena apa? Orang selingkuh itu bukan karena zodiak, tapi karena psikologi, karena keadaan, karena lingkungan. Nah, ya banyak banget ya, tapi bukan karena zodiak. Oke. Orang ini termasuk kalau dia ini gimana ya? Akan bisa menjadi orang yang sangat sayang, penyayang banget ya, penyayang, peduli juga sama kamu. Cuman orang ini nggak bisa dibebani terlalu beban yang berat. Pusing nanti kalau cewek, di bawah pikiran, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Nah ya, oke. Terus gimana ya, itu tadi kayaknya dia butuh waktu daripada, jadi gini, dia ini juga kalau ada sesuatu suka gini, kalau kamu berharap kamu jangan lakuin itu, iya nggak lagi gitu, dilakuin lagi, nggak ada kapoknya gitu ya. Ya ini bukan nggak ada kapoknya, nanti dia sadar-sadar sendiri dengan berjalannya waktu ya. Nah ini dia juga tipikal orang yang termasuk ya, untuk cowok dan cewek sama ya, butuh diperhatikan. Nah tapi nilainya beda ya. Jadi kalau cewek ini sebetulnya kalau dia ini cewek, buat kamu ya cowok ya, dia itu butuh kayak perhatian dari kamu ya, sedikit bagi waktu buat dia. Ya ada kalanya memang untuk diri kamu, kerjaan kamu, teman-teman kamu. Tapi kalau kamu udah niat untuk pacaran, jangan lupa untuk dia juga harus ada. Luangkan waktu kamu. Jangan terlalu kamu jadi cewek jangan gini-gini, jangan juga. Nah buat kamu yang cewek juga gitu ya. Jadi sebagai cowok juga ingin butuh perhatian. Contohnya apa nih? Kalau dia lagi sibuk, kalau dia lagi apa, yang dia butuhkan bukan perhatian,
seperti layaknya kamu. Nah, beda lagi ya. Kalau cowok itu butuh perhatiannya gini. Asal kamu bisa ngertiin dia, asal kamu mau memahami dia, asal kamu tahu cara berpikir dia, asal kamu bisa begini, dia udah cukup seneng ya. Perhatian mungkin kalau dia sakit ya sama-sama ya. Kalau lagi sakit diperhatiin, siapa sih yang nggak mau? Ini nggak hanya cowok dan cewek, paham ya? Oke. Kita cek dulu niat dia mendekati zodiak Libra dalam oke. Dalam yang pertama Nine of Cup, fun ya. Two of, dipikir. Apa yang dipikir? Menunjukkan. Oh, oke, fine. Suatu saat dia datang. Oh, rasa gak percaya diri, sobat. Teman-teman, dia ini kayaknya tuh kan, kamu bisa saja terhubung dengan air sign atau water sign ya, elemen udara atau elemen air di sini. Oke. Untuk teman-teman di sini, tapi ini cuman energi ya. Energi itu kayak aku tuh ada Sun, Moon, Rising dan Venus. Nah, ya. Energi, ada seseorang ini punya energi, contohkanlah zodiaknya kayak kamu nih Libra gitu ya. Ternyata Sun, Moon, Rising, Venus ternyata banyak, katakanlah banyak water sign-nya. Setelah di global, nilainya ternyata bukan masuk di air sign tapi water sign. Nah, itu oke, ada yang sebagian seperti itu. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Nine of Cup ini sendiri, apa ya, kepuasan. Puas banget. Apa ini yang bikin dia puas banget? Oke, paham. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Mungkin ini ada sesuatu di masa lalu, tetapi setelah dia itu kayak meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi baik, dia berusaha kayak untuk sendiri dulu. Ada dimana dia tuh kayak plong gitu ya, nggak ngerti apa kenapa plong. Mungkin plongnya tuh setelah ketemu sama kamu nih ya, dia plong. Tetapi ada situasi gini. Oke, dia ini orangnya nggak percaya diri ya untuk Libra. Dia orangnya benar-benar nggak percaya diri di sini. Di sini kalau aku lihat dia itu kayak saat ketemu sama kamu tuh excited ya. Saat ketemu sama dia, kamu itu excited banget. Dia tuh seneng. Ada sesuatu kayak kebanggaan, ada sesuatu kayak pas banget atau kayak gini. Nah ini cewek atau cowok yang selama ini aku mau gitu ya. Nah, tetapi di hal lain dia tuh kayak merasa tidak percaya diri. Makanya kenapa dia tuh kayak jaga jaraknya ini bukan karena dia nggak suka. Ya, ini ya. Bagi teman-teman ini kadang-kadang belum paham ya tentang gerak-gerik seseorang. Nah, ya. Kamu diam, itu kenapa kamu nggak suka ya? Kadang-kadang diam ini bukan berarti dia tuh cuek atau nggak suka dengan situasi, tetapi bisa saja grogi, cuma kayak image-nya itu kayak cool gitu ya, atau kayak biasa aja tapi dalam hatinya kayak deg-deg gitu. Nah, di sini kalau aku lihat dia ini kayak ada rasa tidak percaya diri, di mana dia itu kayak mau mendekat dengan kamu ini sulit, atau kayak sesuatu kayak gak bisa. Nah, ini dia tuh bingung di sini ya, maju nggak ya gua, tapi gua seneng kalau deket sama dia. Nah, ini bisa orang baru, bisa orang lama ini. Aku nggak ngerti siapapun di sini ya. Belum kelihatan soalnya energinya. Oke. Ada The Hierophant, ini menandakan bahwa dia tuh kadang-kadang kalau mau mendekati kamu tuh dia tanya-tanya dulu. Nah, kangen. Aku nggak ngerti. Ini mungkin apa karena ada jarak ya? Jaraknya bukan karena, bisa aja ada LDR, tapi jaraknya bukan karena jarak karena apa ya? Ini jaraknya dekat, kalian katakanlah satu kantor nih ya, katakanlah satu kantor, jaraknya dekat, tapi seolah-olah dia itu kayak menggapai kamu tuh susah gitu ya. Nah, ini. Kadang-kadang dia suka kepoin kamu, tanya-tanya seseorang, dia ini sukanya apa, dia itu kayak gimana, dia itu kayak gini ya gitu. Ada situasi di mana aku mau lihat dulu ya, mungkin dulu kalian pernah deket, cuma sekarang agak jauh. Dulu karena kalian pernah deket sempat jauh ya. Di sini dia itu ingin deket sama kamu, cuman lagi bingung gitu, gue masuk nggak ya, tuh kan.
ini kayak dia sempat menyerah ya, nggak tahu. Bisa saja kamu memang terhubung dengan mantan kamu di sini, dimana dia menyerah dengan hubungan, atau bisa saja dengan gebetan yang dimana dia menyerah dengan situasi dan kondisi karena ada sesuatu hal, atau karena kamu udah punya pacar. Ini ya, oh ini dia menyerah. Nah, di sini dia kayak mau berusaha masuk ke dalam diri kamu, itu kayak dia bingung gitu loh, gue masuk gak ya, gue masuk gak ya, aduh gue masuk gak ya. Dia tuh kayak bertanya-tanya dengan seseorang, apa yang harus dia lakukan. Dia ini kayak berusaha untuk calm down, dia berusaha, baik gak ya kalau gue deketin dia, baik gak ya kalau gue masuk lagi dalam kehidupan dia. Di sini aku lihat dia ada masa-masa ini tuh kayak mengingat kembali masa lalu. Apa maksudnya? Jadi gini, gue pengen kayak kita kayak dulu deh sebelum kita jauhan. Nah ya, di sini dia ingin menunjukkan sesuatu, ada sesuatu yang ingin dia omongin. Oke, fine. Oh, gini ya, ini aku lihat ada dua hal buat Libra, karena di sini aku lihat ada rasa tidak percaya. Oh, ada strange ya. Gini, ada rasa tidak percaya dari dalam dia. Mungkin saja dulu dia terpisah dari kamu Libra ya, karena merasa mungkin kamu orangnya lebih wah daripada dia. Dia merasa minder, dia merasa nggak percaya diri, dia merasa bahwa dia ini gue apa sih di mata lo, nah gitu ya. Atau mungkin saja kamu tipikal orang yang mungkin wah di mata dia yang membuat dia ini kayak kamu ternyata udah ada orang lain, pacar kamu atau teman-teman kamu banyak, orang-orang yang deket sama kamu banyak. Nah ini dia itu kayak mundur dulu, atau ada situasi dan kondisi tentang ekonomi dan lainnya yang merasa dia itu minder sama kamu ya. Mungkin dia terlalu jauh dari kamu di sini. Makanya di sini dia tuh kayak ingin menunjukkan sesuatu. Jadi maksud dia datang kepada kamu ini untuk menunjukkan sesuatu. Ini loh perasaan gue, ini loh gue udah kayak bisa mampu ya, hanya gue yang bisa lo percaya daripada mantanmu. Nah itu. Atau ini loh sekarang gue bisa udah dipercaya daripada masa lalu gue. Nah kalau aku dulu mungkin menghindar dari kamu karena aku merasa bahwa aku belum siap, tapi sekarang ini aku udah siap. Dia ingin menunjukkan itu bahwa saat ini dia udah siap. Oke, so sekali lagi itu untuk Libra. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.